sudah tak terhitung amalan yang dilakukan. Entah berapa lama melakukannya. Setelah direnungkan, ternyata terjebak dalam kesia-siaan. Bagaimana memperbaikinya? Simak hanya di sini. Sahabat sekalian, mungkin di antara kita sudah banyak yang melakukan amalan-amalan untuk merayu Tuhan yang Maha Kuasa. Merayu agar alam semesta mendukung semua tujuan hidup kita. Tak disangka bahwa semua amalan itu hanyalah sia-sia. Faktor kesia-siaan itu disebabkan oleh kurang menyadarinya kita terhadap hal-hal yang sifatnya sangat mendasar, yaitu nilai moral dasar. Seperti yang sudah disampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa 3 hal apabila kita mengabaikannya, kita akan terjebak dalam kesia-siaan amalan-amalan kita. Kita ingat kembali bahwa menyakiti orang tua itu adalah satu hal yang bisa membuat amalan-amalan kita jadi sia-sia. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, hati orang tua kita tersakiti, maka amalan-amalan kita jadi sia-sia. Yang kedua, saat kita memakan, menikmati, ataupun menguasai hak yang bukan milik kita, ataupun hak milik orang lain, itu akan membatalkan semua amalan-amalan kita. Dan yang ketiga, saat kita mengumbar nafsu, menyalurkan hasrat seksual, itu menjadi penghalang. Seluruh amalan yang kita lakukan menjadi terhijab. Nah, sahabat sekalian, mungkin di antara kita baru menyadari bahwa hal itu menghalangi. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Sahabat sekalian, mari kita pikirkan sejenak bahwa nilai-nilai moral pada masyarakat kita, generasi-generasi mendatang, remaja beranjak dewasa, bahkan kita sebagai orang yang sudah dewasa, belakangan tidak menghormati nilai-nilai moral itu. Ada anak yang berani mengancam, mengintimidasi, bahkan menyakiti. Bahkan ada juga yang sampai membunuh orang tuanya. Itu salah satu kondisi yang sangat memilukan. Mengambil hak milik orang lain, korupsi, mencuri, menipu, merampok, satu hal yang tidak sulit kita temukan di lingkungan masyarakat kita. Apalagi yang sifatnya mengumbar syahwat, nafsu. Setiap hari bisa kita saksikan, baik di media sosial ataupun di media-media yang lain. Bahkan itu menjadi komoditi sebagian masyarakat yang lupa
bahwa itu adalah hal yang berbahaya bagi kehidupan semesta dan kehidupan spiritual kita. Nah, bagaimana bagi kita yang hendak memperbaiki diri? Sahabat sekalian, tiada bukan dan tiada lain selain daripada kita menutup diri terhadap 3 hal tadi. Bagaimana cara menutup dirinya? Yaitu kembali kepada nilai-nilai dasar tadi. Kepada orang tua, kita hormati semampu kita, sekuat kita, jaga perasaannya. Kalau bisa masih hidup saat ini, segeralah minta maaf dan minta ridho. Orang tua adalah orang yang sangat menyayangi kita. Dengan kita minta maaf, dengan kita minta doanya, akan terbukalah hatinya. Dan kalaupun belum bisa, maka usaha kita harus sampai untuk membukakan hati mereka. Jangan sampai hatinya tertutup untuk kita. Coba dulu apabila itu terjadi pada sahabat. Yang kedua, bila kita secara sadar ataupun secara sengaja pernah mengambil, menikmati, menguasai hak milik orang lain, segeralah kembalikan. Segeralah minta dihalalkan. Karena itu berbahaya. Tidak di dunia, bahkan menurut beberapa keterangan ulama, itu bisa ditagih nanti di akhirat. Maka tidaklah berlebihan apabila semesta pun menolak kita karena kita menikmati, menguasai, mengambil harta milik orang lain. Dan yang terakhir, apabila ternyata sahabat salah satu yang gemar mengumbar syahwat, segeralah bertobat sekuat tenaga bahwa hal itu tidak akan diulang lagi. Segeralah menyadari bahwa itu kesalahan yang harus diperbaiki dan tidak melakukannya sama sekali di kemudian hari. Sahabat sekalian, itulah yang disebut dengan proses pertaubatan. Mungkin nampak begitu ideal, namun itulah yang sebaiknya dilakukan. Maka mulai dari situ kita bisa memulai lembaran-lembaran baru dengan pengharapan seluruh amalan kita diterima dan seluruh amalan kita terdengar daripada Tuhan yang Maha Kuasa, yang kemudian Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada kita melalui semesta dan mendukung kita, menjadi kita lebih bahagia, menjadikan kita lebih bertenaga, dan menjadikan kita lebih bermanfaat daripada kehidupan diri kita sendiri. Sahabat sekalian, lalu bagaimana apabila kita menahan diri untuk tidak melakukan proses pertaubatan? Apakah berbahaya ataukah biasa saja? Tentu sahabat ingin mengetahuinya. Kita bahas di video berikutnya.